Penyidik Tipikor Polri janji usut kasus dugaan korupsi Hendrik C.H. Bangun CS. Jakarta, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia di Tipikor Bareskrim Polri AKBP Hayusami, SIK, MIK, mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus dugaan suap, korupsi, dan atau penggelapan dana hibah BUMN yang dilakukan oleh mantan pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Hendrik C.H. Bangun CS. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Ketum PPWI, Wilson Lalengke, SPD, MSC, MA, kepada wartawan usai menghadiri undangan dari Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Tadi saya bersama penasehat hukum PPWI, Advokat Dolfi Rompas, telah menjumpai penyidik Tipikor Bareskrim Polri dan menyerahkan tambahan alat bukti yang diperlukan dalam menindaklanjuti kasus dugaan penyelewengan dana hibah BUMN yang melibatkan mantan pengurus pusat PWI, Hendrik C.H. Bangun, Said Iskandar Syah, Muhammad Ihsan, dan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya, penyidik berjanji akan serius melakukan pengusutan hingga tuntas kasus ini, jelas wartawan nasional yang merupakan alumni PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012 itu. Wilson Lalengke kemudian menambahkan bahwa pihak di Tipikor akan melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terlebih dahulu agar penanganan kasus ini tidak tumpang tindih. Kasus dugaan korupsi uang rakyat ini kami laporkan ke KPK dan ditembuskan ke Kapolri, Kejagung, dan ratusan instansi lainnya termasuk Presiden RI hingga semua Forkopimda di seluruh Indonesia. Jadi, tadi disampaikan oleh penyidik bahwa mereka perlu berkoordinasi dengan pihak KPK agar penanganan kasusnya jelas dan tidak tumpang tindih, imbu Ketum PPWI yang merupakan pelapor kasus ini ke KPK beberapa bulan lalu itu. Wartawan yang dikenal sangat anti korupsi ini juga menguraikan bahwa pengusutan kasus tersebut sangat penting dan urgen dengan 3 alasan. Pertama, karena dalam kasus ini menyangkut uang rakyat atau uang negara yang tidak boleh dipergunakan semaunya oleh siapapun untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok tertentu. Kedua, karena para pelaku adalah wartawan yang semestinya memberikan contoh tauladan kepada masyarakat dan para pejabat bagaimana cara hidup berbangsa dan bernegara yang baik dalam pemanfaatan uang rakyat. Yang ketiga, ini adalah upaya kita dalam membantu organisasi teman-teman kita di PWI agar dicapai kepastian hukum bagi mereka. Saat ini telah muncul kepengurusan pusat PWI hasil KLB, sementara terduga koruptor Hendrik C.H. Bangun masih koar-koar menganggap dirinya sebagai Ketua Umum PWI. Kepastian hukum bagi teman-teman kita itu penting agar organisasinya bisa berjalan sebagaimana mestinya, ujar lulusan Pascasarjana Bidang Applied Ethics dari Utrecht University, The Netherlands, dan Linköping University, Sweden, ini. Sementara itu, Advokat Dolfi Rompas SSOS, SH, MH yang mendampingi Ketum PPWI saat memberikan kelengkapan bukti ke Tipikor Bareskrim Polri, menambahkan bahwa pihaknya sangat berharap agar pengaduan dari PPWI ditindaklanjuti. Siapapun nanti yang menangani perkara, apakah KPK atau Polri, kami sangat berharap agar aduan ini ditindaklanjuti, tidak hanya berhenti di proses pengaduan saja. PPWI tentunya ingin mengetahui proses dan penyelesaian pengaduan terkait dugaan suap dan korupsi yang melibatkan oknum-oknum pengurus pusat PWI itu, tegas Dolfi Rompas yang merupakan salah satu advokat nasional papan atas ini. Sebagaimana diketahui bahwa kasus dugaan penyalahgunaan uang rakyat yang melibatkan dedengkot koruptor mantan Ketua Umum PWI, Hendrik C.H. Bangun, Sekjen Said Iskandar Syah, Wabendum Muhammad Ihsan, dan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah, telah dilaporkan ke KPK RI pada tanggal 13 Mei tahun 2024 lalu. Sayangnya, aduan terkait penggarongan uang rakyat yakni dana hibah BUMN ke PWI itu mandek di KPK tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena KPK sedang sibuk memproses pemilihan calon komisionernya yang baru maka kasus ini jalan di tempat. Saya sebagai pelapor belum pernah diundang untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. 5 orang saksi yang kami ajukan ke KPK juga belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan. Apalagi para terlapor, belum sama sekali tersentuh. Saya juga menilai KPK sangat takut untuk memproses wartawan yang melakukan korupsi, karena KPK sendiri adalah sarang koruptor, sehingga khawatir akan dibongkar habis-habisan oleh para wartawan jika para dedengkot koruptor PWI itu diproses, tutur Wilson Lalengke menyesalkan sikap KPK yang melempem itu. Namun,
Dalam pesimisme penanganan hukum atas oknum-oknum wartawan pelaku korupsi uang rakyat yang amburadul ini, Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya akan terus berjuang tanpa henti dalam mendorong agar hukum di negeri ini dapat ditegakkan. Memang berat, sangat tidak mudah, karena banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, dan mereka saling melindungi. Bahkan ada beberapa oknum jenderal polisi yang menjadi herder penjaga si dedengkot koruptor Henry C. Bamun CS itu. Merekalah yang berupaya mengintervensi KPK dan semua lembaga penegak hukum agar mengabaikan laporan dari PPWI. Ini negara mafia hukum yang makin aman karena para wartawannya juga sudah ikut melacurkan diri ke para mafia hukum sehingga kehidupan bernegara hukum kita makin tidak jelas, bebernya sambil tersenyum kecut. Sumber APL Red DPN PPWI Nasional.